Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelajar An-Najah dengan saya Al-Zaida dan saya sebagai partnernya Jessie. Kami di sini sebagai host untuk episode kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan satu bintang tamu yang sangat spesial. Kenapa nih Jess bisa sangat spesial? Karena ini ada momen perdana tim podcast Pelajar MTS An-Najah. Yeay. Ya, bagi kalian yang belum tahu, di MTS An-Najah ada eskul baru yang bernama itu podcast. Kalian bisa lihat di sini, ini ada ruang podcast buat siswa-siswi yang mengikuti eskul podcast berlatih di sini. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial di sini. Nah, di sebelah kiri saya ada Mbak Zailani sebagai guru PKN di MTS An-Najah. Nah, saya mau nanya nih Pak, gimana nih kabar Bapak hari ini? Maksudnya kegiatan? Kabar Bapak. Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau Bapak kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain nih Pak selain ngajar? Wah, kalau kesibukan memang saya sudah ngabdikan diri saya untuk mengajar. Berarti cuma jadi ngajar doang, ya? Di rumah pun juga mengajar, nak. Oh. Ya, di rumah kita ada 2 majelis taklim, ada 2 lagi habis asar dan juga habis maghrib. Berarti Bapak full seharian cuma ngajar? Iya, full. Karena memang saya cinta dunia pendidikan. Wah. Kalau di rumah nih Pak, kalau ada waktu luang tuh ngapain aja selain kayak ngajar gitu-gitu? Kalau ada sedang waktu luang atau libur, paling saya, karena anak saya dua-duanya di pesantren, paling saya ajak istri saya jogging atau naik sepeda, goes. Oh, berarti cuman sama istri Bapak aja yang minta iya, ya Bapak? Alhamdulillah, jadi bulan madu terus saya. Agustus ini kan identik sama kemerdekaan Indonesia nih. Nah, saya sama Azai di sini mau tanya-tanya tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Pak, kan Indonesia tuh udah dijajah selama ratusan tahun. Nah, kalau boleh tahu Indonesia dijajah oleh bangsa apa aja dan kapan waktunya? Sebenarnya Indonesia dijajah itu kalau lihat di sejarah itu kan dikatakan 350 tahun lamanya. Kalau lihat faktanya itu dihitung dari masuknya Cornelis de Houtman ya awalnya itu. Jadi sebenarnya tidak sampai 350 tahun. Sebenarnya itu hanya Bung Karno ingin memberikan semangat kepada rakyat Indonesia pada waktu itu agar betul-betul bisa merebut bahkan mempertahankan kemerdekaan. Kalau bangsa-bangsa yang sudah menjajah di Indonesia, ya kita lihat yang pertama dari masuknya VOC. Ya VOC sendiri itu kan ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis. Ya sebenarnya itu. Bangsa-bangsa Eropa lah intinya yang memang mereka tujuannya awalnya berdagang gitu. Oh, berarti semua penjajahan Indonesia ini dimulai semua dari perdagangan ya Pak? Iya, karena waktu itu mereka mencari yang namanya rempah-rempah di mana di Eropa itu bisa dikatakan tidak ada ya rempah-rempah itu. Jadi pada saat itu rempah-rempah lebih berharga dari permata karena betul-betul sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa yang memang cuacanya dingin. Oh, gitu. Berarti buat penghangat badan mereka juga ya? Nah nih Pak, kalau dilihat dari sumber daya alam di Indonesia kan banyak banget ya Pak. Kenapa Indonesia bisa dijajah selain kaya akan rempah-rempah atau sumber daya alam? Sebenarnya gini, dari rempah-rempah itu kan diambil awalnya perdagangan ya nak ya. Tapi karena ada sifat serakah ya dari bangsa Eropa, kalau dia membeli rempah-rempah dari Nusantara pada waktu itu keuntungannya sangat kecil. Kenapa? Karena antara Eropa dengan Nusantara itu jauh ya, jauh, biaya operasional lebih tinggi. Nah, jadi karena mereka memiliki sebuah kekuatan baik militer, persenjataan, akhirnya mereka berpikir dengan sifat serakahnya mereka, kenapa nggak saya jajah aja sekalian gitu. Lagi pula juga selain rempah-rempah di Nusantara ini, wow, sumber daya alam Indonesia itu sangat-sangat banyak sampai saat ini.
Berarti harus bangga ya jadi warga negara Indonesia ya. Harus bangga, dan bahkan kita sebagai generasi penerusnya nanti ya harus mencoba untuk terus membina persatuan dan kesatuan agar sumber daya alam kita tetap terjaga dan buat rakyat Indonesia. Gitu. Saya mau tanya lagi nih. Saya penasaran sama pertanyaan ini. Kan kemerdekaan Indonesia udah ke 77 nih Pak tahun ini. Bisa nggak Pak dijelasin kronologi kemerdekaan 77 tahun yang lalu? Kenapa Indonesia bisa merdeka? Oke, ini kita belajar tentang sejarah berarti ya. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia tanggal 8 September 1942 ya. 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia itu, yang akhirnya kita dijajah oleh Jepang karena Belanda menyerah kepada Jepang. Terus Jepang dengan 3 semboyannya ya, pelindung Asia, cahaya Asia, ya pemimpin Asia, ya itu membuat rakyat Indonesia kayaknya Jepang baik nih, awalnya gitu. Tapi lama kelamaan Jepang pun menunjukkan bahwa dia adalah seorang penjajah sejati ya, bahkan lebih dahsyat dari dari Belanda pada waktu itu, yang akhirnya rakyat Indonesia semakin sulit ya, semakin menderita. Nah, ketika Jepang sudah mulai mengalami kekalahan dari bangsa sekutu ya, Jepang akhirnya dia melihat kita akan kalah nih, maka akhirnya dia menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu dengan membentuk BPUPKI, ya kan, Tokuritsu Zumbi Choshakai. Nah ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh founding father kita ya, pembentukan BPUPK ini yang membahas tentang dasar negara, undang-undang dasar semuanya, yang akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan yang awalnya dibom Hiroshima di tanggal 6 Agustus dan Nagasaki di 9 Agustus, dan akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Berarti secara langsung Indonesia merdeka juga dibantu oleh sekutu ya Pak? Karena dia ngebom itu, jadi ada di masa dimana Jepangnya nyerah gitu. Secara tidak langsung demikian, tapi yang pastinya kemerdekaan yang kita peroleh itu memang hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dan satu lagi, makanya kita bangsa yang beragama dan religius, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kita mesti ingat bahwa kemerdekaan kita ini memang suatu anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Kalau Allah sudah menentukan segalanya, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Oke Pak, saya punya pertanyaan nih Pak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, bela negara itu hukumnya wajib bagi setiap warga negara. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam itu gimana Pak? Oh ya, dari sudut pandang Islam, Islam juga sebagai agama yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Islam itu agama yang betul-betul rahmatan lil alamin buat semua. Nah, dalam pandangan Islam bahwa setiap manusia itu memiliki hak ya, menjadi hak asasi mereka sebuah kemerdekaan, ya kan? Jadi Indonesia kemerdekaan itu menurut Islam sesuatu yang mutlak, suatu kodrat ya. Hukumnya wajib kita bela negara, ya kan? Hubbul waton minal iman, ya, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi intinya dalam bela negara, terus untuk kemerdekaan ya, dunia Islam itu sangat mendukung ya, tidak bertentangan, bahkan karena memang kita adalah makhluk yang memang merdeka, tidak berada di tindasan dalam tekanan orang lain atau bangsa lain. Perbudakan itu gimana Pak? Kan itu dari itu kan udah dibudakin sama orang. Iya, perbudakan ini memang pernah terjadi di Eropa, di Amerika, bahkan di dunia Islam juga ada. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ya, itu perbudakan di Arab juga sudah ada. Ya. Nah, inilah Rasulullah pentingnya, ya.
setelah Rasulullah dilahirkan, terus dia menyebarkan Islam dan sebagainya, maka sedikit demi sedikit perbudakan pun dihapuskan, ya kan? Ya, perbudakan dihapuskan. Jadi betul-betul kenapa? Karena memang Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin untuk semua, bukan hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Nih Pak, anak-anak zaman sekarang tuh kan banyak banget tuh yang ngelawan orang tua, ngelawan guru, balas belajar, bahkan sampai bolos sekolah. Pakai alasannya entah itu pusing, demam, bahkan karena sariawan apa kapalan pun mereka nggak masuk sekolah. Padahal kan pahlawan-pahlawan kita udah susah-susah merdekain bangsa Indonesia. Mereka malah memanfaatkannya dengan hal-hal yang sia-sia, nggak berguna kan Pak. Nah, gimana Pak salah satu sikap seharusnya seorang pelajar memaknai kemerdekaan Indonesia Pak? Nah ini dia, biasanya nak, kalau mungkin mereka bersikap seperti itu karena rasa nasionalisme mereka, kesadaran mereka itu belum tumbuh. Ya, makanya setiap sekolah itu kan diadakan upacara bendera, di mana tujuannya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan negara ini. Ya, jadi kita tidak boleh melupakan tuh jasa para pahlawan kita. Kenapa? Awalnya dari situ. Bayangkan, nak, dulu ketika kita masih dijajah, ya kan, belajar aja susah. Ya, nah sekarang seharusnya para pelajar itu bersyukur atas nikmat kemerdekaan tersebut. Dengan apa? Sebagai seorang pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena masa depan bangsa ini ada di pundak-pundak mereka nantinya. Kalau mereka malas seperti yang adik sebutkan tadi, ya kan, otomatis nanti bangsa kita ini tidak ada generasi yang meneruskan. Dan mohon maaf, mungkin kita bisa mengalami sebuah penjajahan kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya, dalam bentuk yang berbeda. Bisa jadi kita dijajah secara ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sumber daya manusia Indonesianya ya seperti tadi, malas, ya, tidak mau sungguh-sungguh dalam belajar, ya kan? Yang akhirnya ya kedepannya kita tidak memiliki generasi penerus bangsa yang hebat, kuat, dan mempunyai visi yang maju gitu. Nah, kalau menurut Pak Zai, kenapa setiap tanggal 15 sampai 16 itu identik dengan lomba-lomba? Oh gitu. Sebenarnya gini, nak, kita udah merdeka. Kalau kita udah merdeka kan masa sih kita merayakan kemerdekaan dengan latihan perang gitu ya. Atau perang-perangan atau beneran gitu ya. Wah gawat, bahaya gitu. Nah gini, sebenarnya kan di dalam lomba-lomba itu kan menumbuhkan rasa persatuan, kerjasama antara kelompok yang satu dan yang lain. Nah ini adalah sebenarnya semangat kemerdekaan. Nilai-nilai kemerdekaan yang pernah ada pada saat Indonesia belum merdeka. Gitu, contoh. Misalnya tarik tambang, ini saya contohin tarik tambang ya. Kalau tarik tambang itu kan, wow, itu satu tim bisa 10 orang misalnya. Itu kerja sama, teknik, strategi itu dibutuhkan. Kalau kita kompak, ya sama seperti kita saat melawan penjajah. Kita bersatu, maka kita bisa menang. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak bersatu, ya sudah, kita akan mudah dipecah belah. Karena itu memang politiknya penjajah, divide et impera. Politik pecah belah. Bapak, Gitu. kalau misalkan makna dari tarik tambang itu untuk membangun kerjasama, kalau makna dari kayak tiap tahun tuh pasti ada kan lomba makan kerupuk. Apa tuh Pak maksud dari lomba makan kerupuk? Iya, gitu? betul. Ya kayak ini kan lomba makan kerupuk itu kan intinya kita merayakan sebuah kemerdekaan. Jadi merayakan sebuah kemerdekaan, masa sedih-sedihan sih? Kan gak enak ya. Gitu. Jadi kita bagaimana caranya di situ. Memang yang lomba kerupuk cuma satu orang, tapi pendukungnya satu RT. Ya, bisa satu kelompok, satu RT. Nah, disitulah sebenarnya ada sportivitas. Kita nggak boleh curang. Di tangannya dikebelakangin, ya kan? Ada yang matanya ditutup. Bayangkan itu, ya kan? Betapa sulitnya, ya kan? Tapi semangat untuk menghabiskan kerupuk itu sama juga dengan semangat mengusir penjajah. Gitu. Lapar juga mungkin ya. Kalau makan dari pagi sengaja disiapin. Ya enak kalau lomba makan kerupuk tuh siapin mie sekalian. Iya, terima kasih.
Nah, Pak, sebelum kita penutupan, saya masih ada satu pertanyaan buat Bapak. Yaitu Bapak ada 3 kata nggak sih buat Indonesia gitu, Pak? Oh, ada. Ya. Yang pertama 3 kata ya, bukan 3 kalimat ya. Pertama, bangkit. Perlu saya jelasin ya. Kenapa harus bangkit? Iya, kita harus bangkit. Bayangkan 2 tahun yang lalu kita terjumpa yang namanya COVID-19. Itu meluluh lantahkan semua. Pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, itu semuanya luluh lantah. Kita harus bangkit. Ya. Nah, harus bangkit ya, bahkan bisa lebih maju lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berkeadilan. Kenapa? Nah, kalau pemerintah bisa melakukan keadilan dari Sabang sampai Merauke, semuanya pembangunan, ekonomi, pendidikan, transportasi, infrastruktur, semuanya dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut, maka Indonesia akan menjadi hebat. Ya, seperti itu. Berkeadilan, jadi semuanya tidak ada lagi yang iri, akhirnya ingin membebaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena mereka diperhatikan semuanya. Yang ketiga, ya kan? Ada 3 nih. Yang ketiga, kita ingin sejahtera. Kalau sudah bangkit, kita berkeadilan, nah sejahtera. Kalau seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya sejahtera, Indonesia menjadi negara yang hebat, bahkan nggak bisa dikalahkan oleh negara yang lain pun, negara manapun. Saya yakin, optimis. Kenapa? Sumber daya manusia kita hebat, banyak. Sumber daya alam kita melimpah. Tinggal bagaimana kita mengelola sumber daya alam tersebut demi kemakmuran rakyat yang tertera di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya bunyinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya kan, dikuasai oleh negara dan sepenuhnya dilakukan demi kemakmuran rakyat. Nah, itu. Oke, Pak, terima kasih ya udah membagi ilmu ke saya, ke Jessie, ke para penonton. Ya, Bapak udah mau ditanya-tanya, udah mau direpotin sama kita. Ya, saya juga mohon maaf mungkin dari pemaparan saya ada yang kurang pas atau yang salah, ya kan. Mohon, saya selalu orangnya open, terbuka, ya kan. Silakan, ya bisa adik-adik semuanya mungkin, saya lebih tahu, nggak masalah. Jadi harus seperti itu. Dan saya malah menginginkan adik-adik semua, ya, semua yang ada ini untuk selalu bersifat kritis, ya, dalam keilmuan, ya. Oke. Kali ini saya sama Azay mau minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disebut atau kurang berkenan buat Bapak atau buat teman-teman di rumah semuanya. Dan segitu saja dari saya, Jessie, dan partner saya, Alzida. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.